Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syarted Aceh 96,1 FM, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di acara interaktif malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sidik, malam ini kita akan membahas tentang sikap Ahlus Sunnah menghadapi pemimpin mereka. Kita ketahui agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang tidak hanya mengajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara membayar zakat, bagaimana berpuasa. Tapi Islam adalah agama yang memiliki cangkupan yang sangat luas dari segi-segi kehidupan manusia. Islam adalah agama bagaimana cara menjaga darah, diatur di dalamnya. Bagaimana cara menjaga kehormatan, bagaimana cara menjaga nasab. Ini semua diatur dalam agama Islam. Itulah bagian dari kesempurnaan agama yang diturunkan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah menyempurnakan Islam sebagai agama untuk kalian, dan aku menyempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syarted Aceh 96,1 FM, di dalam syariat Islam diajarkan oleh Rasulullah, apabila kita melakukan perjalanan safar yang hanya 3 orang, maka wajib dipilih seorang pemimpin di dalam safar, yang kemudian pemimpin tersebut ditaati, yang kembali kepada urusan safar itu sendiri. Dan kita bisa melihat dan mungkin merasakan sendiri bagaimana kekacauan dalam sebuah perjalanan safar yang tidak ada seorang pemimpin yang ditaati dan dipatuhi. Kalau seandainya misalnya di mobil ada 7 orang, kemudian yang satu mengatakan tanyo dapat jubuhu puluh ditare, yang 2 lagi baik tare tigli dapat jubuh tanggung tigli na warung mangat deh, yang satu lagi enggak be ibu deh pah tapi dia sate matang. Ada 6 orang dalam mobil, sekian pendapat. Nah, kalau seandainya tidak ada 1 orang pemimpin yang memutuskan apa yang diperselisihkan, tentunya akan terjadi kekacauan di jalan. Tidak akan ada ketenangan, ribut dalam mobil. Maka Islam datang dengan syariat yang sempurna untuk menutup segala pintu-pintu ini. Diharuskan memilih seorang pimpinan dalam safar yang dia ditaati di dalam urusan safar itu sendiri. Jadi apa saja yang ada keterkaitan dalam safar, maka semua makmum itu wajib taat kepada amir yang telah ditentukan bersama. Nah, kalau seandainya perkara yang kecil yang hanya 7 orang membutuhkan pemimpin, maka tentunya komunitas yang lebih besar, yang jumlahnya ratusan juta, maka tentunya lebih dibutuhkan lagi seorang pemimpin yang ditaati. Bagaimana sebenarnya konsep Islam? Karena ketika kita membawa hadis-hadis atau ayat Al-Quran, wajib taat kepada pemimpin, selalu akan diajukan pertanyaan, pemimpin yang bagaimana kita taati?
Pemimpin yang kita taati itu pemimpin yang mereka berhukum dengan hukum Allah. Pemimpin yang kita taati itu pemimpin yang mereka adalah orang yang taat kepada Allah. Adapun pemimpin yang tidak berhukum Allah, yang tidak taat kepada Allah, yang berbuat maksiat dan dosa dan menampakkan kemaksiatannya, maka tidak ada ketaatan kita kepada pemimpin tersebut. Jadi kalau lihat dalil itu jangan tekstual, lihat ya sebabnya ini dan itu. Demikian yang keluar dari mulut-mulut mereka ketika kita menyampaikan hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ketaatan kepada pemimpin muslimin selalu dibawa kepada pemimpin yang taat. Dan saya yakin kalau seandainya pun datang pemimpin yang taat seperti yang Anda inginkan, saya yakin Anda juga tidak akan pernah bersatu. Anda juga tidak akan bersabar. Anda juga akan demo, Anda juga akan menjelekan. Anda tidak sesuci orang-orang yang hidup di zaman Rasul atau di zaman Utsman bin Affan. Mereka melihat Utsman bin Affan. Mereka menjadi rakyat Utsman bin Affan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan selama 40 hari 40 malam dan kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan. Beraneka ragam isu yang mereka sebarkan tentang Utsman bin Affan. Ternyata apa? Mereka juga nggak sabar. Ternyata mereka juga tidak patuh dan tidak taat. Jadi Anda, kalau Anda hari ini mengatakan pemimpin yang taat itu yang kita taati, saya jamin Anda tidak akan taat juga. Pasti Anda tidak akan suka darinya. Ya, seperti orang-orang Khawarij, apa kurangnya Utsman bin Affan? Sahabat Rasulullah yang Rasul mengatakan rafiqi fil jannah. Sahabat saya nanti dalam surga. Orang sudah dijamin masuk surga, toh mereka juga tidak sabar dan tidak taat kepada pemimpin yang taat ini kepada Allah. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Kita semua tahu bagaimana kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Iya, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis, khataba Abu Bakar wa Umar Aisyah radhiyallahu taala anha faqala innaha saghirah. Thumma khataba Ali fazawwajaha bi Ali radhiyallahu taala anhu arda. Abu Bakar dan Umar datang pada waktu itu tentunya tidak bersamaan ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melamar Fatimah. Kemudian Rasulullah mengatakan putri saya itu masih kecil. Kemudian datang Ali melamar Fatimah, kemudian Rasulullah menikahkan Ali dengan Fatimah. Nah, pemimpin ini menantu Rasulullah yang dipilih oleh Rasulullah. Ternyata juga orang-orang pada waktu itu mengatakan Ali ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Ali ini membuat hukum sendiri. Dia itu taghut, dia itu kafir. Kemudian mereka memberontak kepada Ali dan kemudian mereka membunuh Ali bin Abi Thalib ketika hendak berangkat untuk sholat subuh. Siapa yang membunuhnya? Abdurrahman bin Muljam. Dia ini pernah dipercayakan oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Kufah pada waktu itu. Bukan orang kafir, orang Islam. Iya. Dan Anda tidaklah semulia Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali ini. Dia itu qari. Di zaman Umar saja dipakai untuk mengajarkan manusia Al-Quran. Tetapi subhanallah, Ali yang begitu baik, orang yang sudah dijamin masuk surga, ternyata juga dibunuh dengan dalih Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Saya ulangi kembali, Anda yang hari ini pemimpin yang adil, pemimpin yang taat, yang menjalankan syariat, saya jamin Anda juga tidak akan pernah puas kalau seandainya Ali bin Abi Thalib memimpin negara Indonesia. Dan saya yakin juga Anda tidak akan puas kalau seandainya Utsman bin Affan memimpin negara Indonesia ini. Anda akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka kepada Ali dan kepada Utsman. Kecuali kalau seandainya Anda mendapatkan fulus dan jabatan, di situ Anda akan diam. Ya, ketika Anda mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia Anda, di situ Anda akan mengatakan ini pemimpin baru hebat. Cuman masalahnya dunia yang Anda cari selama ini tidak Anda dapatkan. Itulah yang selalu terkeluar dari mulut Anda,
inilah bentuk bagian dari menegakkan keadilan untuk menjalankan syariat dan seterusnya. Iblis ketika menggoda Nabi Adam juga menggunakan kalimat-kalimat yang indah. Ya, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya, ketika syaitan memberikan was-was kepada Adam dan kemudian dia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang abadi? Pohon yang akan mengekalkan engkau tinggal dalam surga ini dan kerajaan yang tidak akan pernah hilang. Dan kemudian di ayat yang lain iblis mengatakan, saya merupakan penasihat yang baik kepada engkau wahai Adam. Saya tidak menginginkan kecuali engkau, kecuali hanya kebaikan. Ya, oleh karena itu untuk menguatkan apa yang saya sebutkan, saya akan membaca di sini ucapan para ulama Islam. Sehingga jangan Anda kemudian sembarangan menuduh itu kelompok murjiah, penjilat pemerintah, penjilat penguasa, ya pembela PKI, pembela LGBT, pendukung ini dan pendukung itu. Ya, kita akan mendengar ucapan para ulama Islam. Bagaimana, apakah maksud dalam ayat dan hadis itu hanya pemimpin yang taat, yang berjalan dengan hukum Allah itu saja yang ditaati? Yang itu pun seperti yang saya sebutkan tadi, saya nggak menjamin Anda akan mentaatinya kalau seandainya Ali yang memimpin negara Indonesia hari ini. Tapi saya sebutkan di sini ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sebagaimana dinukilkan tercatat dalam kitab Fathul Bari di jilid yang ke-7 di halaman 13. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad ajma'a al-fuqaha ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallib wal jihad ma'ahu wa anna ta'atahu khairun min al-khuruj alaih lima fi dhalika min haqqid dima wa taskini dahma. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan seluruh sepakat para fuqaha wajibnya mentaati pemimpin yang berkuasa dan ikut berjihad bersama mereka, dan ketaatan kepada mereka itu lebih baik dari memberontak kepada mereka. Perhatikan kalimat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa di sini pemimpin diberontak? Karena ada sesuatu yang tidak mereka suka. Ada sesuatu yang mereka tidak senangi. Ada sesuatu yang mereka benci dari pemimpin tersebut. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan taat kepada mereka itu lebih baik daripada kita keluar daripada pemerintahan mereka. Lebih baik. Kenapa? Karena dikhawatirkan di situ akan terjadinya pertumpahan darah. Akan hilang ketenangan dan kenyamanan di tengah-tengah muslimin. Sehingga syariat Islam yang suci ini ya mengajarkan untuk kita bersabar. Jangan sampai negara kita Indonesia yang kita cintai ini, negara yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita dengan kalimat takbir, negara yang telah dimerdekakan dengan taufik dan kekuatan yang datang dari Allah dengan bambu runcing, pejuang-pejuang Islam memerdekakan negeri ini. Ya, sehingga wajib bagi kita semuanya untuk menjaga negeri ini. Di antara bentuk kita menjaga negeri ini, kita menjaga keamanan, ketentraman di negeri ini. Dan di antara bentuk terwujudnya keamanan dan ketentraman sebuah negeri, yaitu ketika pemimpinnya ditaati. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, ya disebutkan dalam kitab Syarah Nawawi di jilid yang ke-12 di halaman 229. Perhatikan apa kata Nawawi. Ijma' ala dhalik faqala fi immal khurut alaihim wa qitalum faharamun bi ijma'ul muslimin wa in kanu fasqatan wa dhalimin wa in kanu fisqatan wa dhalimin wa qad tadahharat al hadits ala ma dzakartuhu wa ajmal ahlus sunnati annahu la yan'azil sultan bil fisqi. Perhatikan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata Hafidz Al-Imam Nawawi, perhatikan. Sepakat ala dzalik maksudnya taat kepada pemimpin. Fi immal khurut alaihim, adapun keluarnya kita dari mereka dan memerangi mereka, memberontak kepada pemimpin yang sah, ini hukumnya adalah haram dengan kesepakatan seluruh muslimin. Perhatikan kata Al-Hafidz Imam Nawawi, wa in kanu fisqah dhalimin,
walaupun pemimpin tersebut fasik, walaupun pemimpin tersebut zalim. Perhatikan, ini bukan ucapan saya. Bukan ucapan yang Anda tuduh sebagai murjiah, sebagai penjilat pemerintah, sebagai pendukung LGBT. Ini ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Silakan Anda buka di Syarah Nawawi di jilid yang ke-12 di halaman 229. Ketaatan kepada pemimpin, ya, dan tidak keluar kepada mereka, haram keluar daripada ketaatan kepada mereka, walaupun pemimpin tersebut adalah fasik, zalim. Ya, tetap itu adalah pemimpin kita yang kita tidak boleh keluar dari mereka. Kecuali kalau seandainya dia memerintahkan kita untuk berbuat dosa dan maksiat, kita tidak jalani. Kita tidak menjalani dosa dan maksiat yang diperintahkan kepada kita. Tapi alhamdulillah, kalau kita mau jujur, apakah ada pemimpin Anda hari ini di negeri ini memerintahkan Anda untuk berzina? Apakah ada mereka melarang Anda untuk sholat? Apakah mereka melarang istri Anda untuk berpakai jilbab? Apakah mereka melarang anak-anak Anda untuk belajar Quran? Ada atau tidak? Iya, kalau seandainya Anda beralasan pemimpinnya banyak hutang begini dan begitu, coba Anda sering ngaca dulu berdiri depan cermin, ya. Kemudian Anda tanya, "Wahai fulan, kamu banyak hutang enggak? Kamu ada berhutang atau enggak?" Lah, kita sendiri juga banyak hutang. Bahkan kita tidak terlepas daripada yang namanya riba. Iya. Jaminan kadang surat tanah, kadang surat PNS-nya, semuanya di bank, ambil kredit. Lah, Anda sendiri berhutang, kok kemudian Anda menjelekan pemimpin karena banyak hutang? Anda sendiri banyak hutang. Pemimpin itu merupakan cerminan dari para rakyatnya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, ajmal ulama ala wujubu ta'atil umara fi ghairi ma'siyah. Dan wajib untuk sepakat seluruhnya para ulama untuk wajib taat kepada pemimpin yang itu bukan bentuknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dihikayatkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, atau dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata, "Al-immatu mujmi'un min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala biladin aw buldan lahu hukmul imam fi jamil asya' walaula hadha ma istaqamat dunya lianna an-nasa min zamanin tawil qabla al-imam Ahmad ila yawmina hadha majtamu ala al-imam wahid wa la ya'rifuna ahadan min al-ulama'i dhakaran anna syai'an min al-ahkam la yasi ila bil imamil a'zam." Kata beliau, seluruh para ulama mereka sepakat dari setiap mazhab bahwasannya siapa yang memimpin sebuah negeri, ya, dia itu memiliki hukum imam dalam segala keadaan. Ya, perhatikan maksudnya apa, nanti akan saya jelaskan. Laula hada, kalau seandainya bukan pemimpin yang ditaati, maka tidak akan tegak yang namanya dunia. Hari ini ada hukum di negeri kita, ada polisi di negeri kita, ada yang berkuasa. Bersama dengan itu, ada saja orang yang membunuh, ada saja orang yang mencuri, ada saja orang yang merampas hak orang lain. Silakan bayangkan kalau seandainya negeri ini tidak ada pemimpin, setiap orang adalah polisi untuk dirinya sendiri, apa yang terjadi kira-kira? Maka dunia ini akan seperti binatang buas. Kehidupan kita seperti di tengah hutan. Siapa yang berkuasa dia akan menang. Ya, siapa berkuasa kita akan menang. Nah sekarang, ya, udah kita nggak usah cerita jauh-jauh lah. Cerita ketika kita berkendaraan, kemudian lampu merah mati. Kacau nggak kira-kira? Lampu merah mati. Kita nggak usah cerita dulu jauh-jauh Jakarta yang macet, ya. Kita cerita Banda Aceh. Ya, kota kecil atau sedang mungkin, ya. Nggak kecil-kecil kali lah kota kita, ya. Nah, kota sedang. Ya.
Macet di simpang 5. Lampu merah nggak ada di simpang 5. Kira-kira gimana? Hah? Berapa jam kira-kira akan termacet di situ? Berapa jam kira-kira? Hah? Bisa berjam-jam. Ini nggak ada lampu merah. Kacau sudah hidup. Lagi mana lagi ketika apa? Tidak ada pemimpin. Maka kata Syekh rahimahullah, ya, dulu manusia di zaman Imam Ahmad rahimahullah, beliau mentaati pemimpin yang ada di negeri beliau. Dan itu bukan pemimpin al-azam. Karena orang hari ini mengatakan kita baru taat kepada pemimpin yang pemimpin itu adalah satu orang seluruh dunia ini. Ah, itu baru pemimpin. Itu baru khalifah namanya. Tapi kalau sekarang Indonesia punya presiden, Malaysia punya presiden, Arab Saudi punya presiden, itu nggak bisa kita taati. Itu bukan pemimpin yang sah, kata mereka. Tapi pemimpin yang ditaati itulah pemimpin yang satu seluruh dunia. Maka kata Syekh rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, bahkan sebelum Imam Ahmad, itu setiap negeri punya pemimpin-pemimpin. Dan itulah yang ditaati oleh para imam sebelumnya. Dan Imam Ahmad mempunyai pemimpin sendiri negeri beliau. Paham di sini? Dan ini semuanya adalah syubhat dari kalangan hizbiyin. Syubhat dari kalangan ahlul bidah wal ahwa. Ya, yang seakan-akan ingin menegakkan khalifah. Istilahnya itu adalah khalifah mimpinya mereka. Ya. Dalilnya apa? Hujahnya apa? Pemimpin itu harus satu seluruh dunia. Ya akhi, Imam Ahmad lebih pintar dari Anda beragama. Dan juga Imam Ahmad lebih pantas untuk kami ikuti diibadahkan kalian. Namun Imam Ahmad rahimahullah boleh mentaati pemimpin yang ada di negeri beliau. Bisa difahami di sini? Dan ini disebutkan oleh Syekh dalam kitab Durrus Saniyah, ya, di jilid yang ke-7 di halaman 239. Ya, dan juga disebutkan di sini oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushulus Sunnah, "Wasamu wa ta'ah li'immati wa amirul mu'minin al-bar wal fajir wa man wali al-khilafah wa ijtama'an nas alaih wa radu bihi man wa man alaihim bis-sayf hatta sara khalifah sumya amirul mu'minin wal ghazu madin ma'al imam ila yaumil qiyamah al-bir wal fajir." ولا يترك قسمة الفيء وإقامة الحدود إلى أئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع صدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من وله جائزة باقية تاما ركعتين من أعادهما فهو مبتدئ. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kita mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin muslimin. Apakah mereka orang yang baik ataukah mereka orang yang fajir, kata Imam Ahmad. Bukan kata saya, kata Imam Ahmad. Dan siapa saja yang mereka menjadi pemimpin dan manusia berkumpul di bawahnya, waradhu bihi wa man alaihim bis-sayf. Ya, dan kemudian mereka ridho kepadanya, harus ditaati. Karena dengan kita keluar dari mereka, memberontak kepada mereka, mudarat yang muncul itu lebih besar. Pakai otak, ya, otak dipakai, akal dipakai. Bagaimana orang-orang di Suriah, saudara-saudara kita muslimin di sana, ketika mereka tidak sabar dengan pemimpin mereka, yang kita akui pemimpinnya zalim. Tetapi tentunya keadaan Suriah sebelum terjadi pemberontakan jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Jauh lebih baik. Iya, jutaan muslimin sudah meninggal hari ini. Dan yang anehnya, na'udzubillah, para penyebar fatwa yang mereka mengajak penduduk Suriah untuk memberontak. Dia hidup di Qatar. Terkadang jalan-jalan ke London. Terkadang-kadang dia sudah di Eropa. Anak dia hidup dalam keadaan mewah. Anak dia hidup dalam keadaan aman di negeri-negeri kaya. Di kota-kota besar.
Sementara orang yang dia fatwa untuk keluar dari pemerintahan yang ada pada waktu itu, mereka hidup dalam keadaan kelaparan, hidup dalam keadaan ketakutan, hidup dalam keadaan ya antara menunggu mati atau bisa melihat matahari di besok hari. Ya, dan subhanallah saya membaca Twitter Sohibul Fitan ini. Ya, orang-orang yang tidak sayang kepada saudaranya muslimin, ya, mengajak muslimin untuk melawan pemimpinnya. Dia mengatakan, wahai penduduk Suriah, saudara kalian dulu di Aljazair sudah meninggal jutaan orang. Kalian hanya beberapa saja yang meninggal. Teruskan perjuangan kalian. La haula wa la quwata illa billah. Gimana dia cerita itu? Dia menulisnya di Qatar. Dia menulis itu di Kuwait. Dia menulis itu di Inggris. Wahai khariji, Rasul kami mengatakan Anda kilabun nar. Rasul kami mengatakan Anda adalah anjing-anjing neraka. Iya, dan Anda sejelek-jelek makhluk di kolong bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian ini dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Haula'i khawarid kilabun nar. Mereka khawarid adalah anjing-anjingnya neraka. Dikarenakan mereka telah membunuh muslimin. Walaupun bukan karena langsung mereka membunuh muslimin, tapi karena kalimat kotor yang keluar dari mulut engkau. Yang engkau memerintah mengajak muslimin untuk memberontak kepada pemerintahannya. Hari ini jutaan muslimin meninggal di Suriah. Dan semua itu, wahai khariji, wahai kilabun nar, Anda akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku muslimin, ambillah ilmu dari alim ulama. Ambillah dari orang-orang yang mereka cinta kepada muslimin, cinta kepada darah muslimin dari kalangan para ulama kita. Dengarkan nasihat mereka. Yang mereka datangkan adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah untuk menjaga darah kita. Tidak lain supaya tidak merusak apa yang sudah ada di negeri kita dari keamanan. Dan saya tutup pengajian di malam hari ini dan insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Saya akan membaca ucapan-ucapan para ulama yang lainnya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man asbah aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadih wa indahu qutu yaumih faka'anna mauhizat lahu dunya. Barang siapa yang seseorang dia mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya, dan dia memiliki badan yang sehat, dan dia memiliki makanan yang cukup dimakan satu kali, maka seakan-akan makannya dia mencukupi makanan untuk hari itu, ya uang yang dia punya, maka seakan-akan dunia itu berada di bawah kakinya. Oleh karena itu, ya, aman merupakan sebuah nikmat yang paling besar. Maka jagalah nikmat tersebut. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut dari kita semua. Wallahu taala alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, apa saja kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam, Ustaz? Nah, pemimpin yang ideal, ada tentunya pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul. Pemimpin yang mereka menjalankan syariat Islam, inilah pemimpin yang ideal. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Namun, yang menjadi terpenting buat kita sekarang, ya, pemimpin itu merupakan cerminan dari rakyatnya. Kalau Anda hidup ideal, maka Allah akan memilih kepada Anda pemimpin yang ideal pula. Kalau Anda bercita-cita ingin punya pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq, maka rakyatnya itu harus seperti Umar. Rakyatnya harus seperti Utsman. Rakyatnya harus seperti Ali. Wanitanya harus seperti Aisyah. Wanitanya harus seperti Fatimah. Ini baru kita dipilih pemimpin seperti Abu Bakar. Lah kalau seandainya rakyatnya masih bergelimangan dengan riba, beli mobil riba, beli motor riba, beli TV riba, beli celana dalam pakai riba, kemudian Anda mimpi punya pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq, kiamat dunia Anda belum mendapatkannya. Ingin menjadi pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq, diajak ke masjid malas.
Ya, dipanggil dalam seruan azan, tidak ada yang berangkat ke masjid. Kemudian Anda berharap pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq. Ya, itu mimpi Anda di siang bolong. Ya, kalau Anda, saya ulangi kembali, ingin punya pemimpin seperti Utsman bin Affan, maka rakyatnya harus seperti Ali. Dan ini sama persis apa yang disebutkan oleh Ali. Orang-orang datang kepada Ali, ya Ali, kenapa ketika engkau memimpin negara ini, ya keadaannya kacau, nggak seperti zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apa kata Ali? Dulu ketika mereka yang memimpin, rakyatnya seperti saya. Adapun hari ini saya yang memimpin, rakyatnya seperti kalian, rakyatnya. Ya, pemimpin itulah cerminan dari rakyat. Ya, kalau hari ini, ya, zina di mana-mana, khamar di mana-mana, rokok saja sulit Anda tinggalkan. Kemudian Anda bermimpi ingin punya pemimpin yang baik, ya itu wallahi tidak akan pernah Anda dapatkan. Dan kalau seandainya Anda mendapatkan pemimpin yang baik, tapi kalau perangainya Anda masih seperti hari ini, saya rasa juga Anda tidak akan puas dengan pemimpin tersebut. Anda akan memberontak kepada pemimpin tersebut sebagaimana orang-orang Khawarij telah memberontak kepada Utsman bin Affan dan juga kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Ustadz, bagaimana Islam mengatur dalam menegur pemimpin ketika melakukan suatu kesalahan? Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, dan hadis ini suka dijadikan oleh orang-orang yang mereka suka mencela pemerintah di hadapan umum. Ya, Rasulullah mengatakan adalah jihad yang paling besar adalah kalimatul haq inda sultan. Ya, kalimat jihad yang paling besar adalah mengucapkan kalimat hak di sisi sultan. Perhatikan kalimatnya inda sultan. Inda itu artinya adalah dekat. Ya, pemimpinnya di Jakarta, lain teh teriak-teriak di simpang 5 caci maki pemerintah, kemudian pakai dalil ya bahwasanya jihad yang paling besar adalah mengucapkan kalimat hak di sisi sultan. Sultannya di Jakarta sana. Ente di simpang 5 ente teriak-teriak. Pakai hadis Nabi lagi. Iya. Pemimpinnya ya ada di istana, dia teriaknya di tempat lain. Bawa hadis Nabi lagi. Rasulullah mengatakan inda sultan. Makanya hadis ini itu dikaitkan dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lainnya? Rasulullah SAW mengingatkan untuk menasihati pemimpin itu 4 mata. Kalau dia terima, alhamdulillah engkau telah menegakkan kewajibanmu. Adapun kalau seandainya kalaupun dia tidak menerima, tentunya engkau saya ulangi, kalau seandainya mereka terima, alhamdulillah, kebaikan untuk dirimu dan kepada rakyat seluruhnya. Tapi kalau seandainya dia tidak menerima, setidaknya engkau telah menunaikan kewajibanmu. Ya, menyampaikan kepada mereka ya kalimat al-haq tersebut. Bisa difahami ya? Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man ra'a min amirihi ma yakrahuhu, barang siapa yang seseorang melihat dari pemimpinnya yang dia benci, maka falyasbir, maka sabarlah, kata Rasulullah. Bukan di demo, bukan teriak-teriak di jalan mencaci maki pemerintah dengan lakop-lakop yang sangat jelek. Na'udzubillah. Ini bukan cara metode Islam di dalam menasehati pemimpin. Allahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz. Jika kita dahulunya pernah menertawakan pemimpin, namun setelah itu kita sudah bertaubat, apakah ada hal lain yang wajib dilakukan, Ustadz? Nah, mentertawakan pemimpin maksudnya apa? Mencaci maki, mencela dan lain sebagainya. Ya, taubah yudam bima qablahu. Ya, taubah itu menghilangkan, menghancurkan apa yang sebelumnya. Dan taubatnya Anda dan Anda berniat, berazam kuat untuk tidak kembali dan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita rasakan, bagaimana pemimpin ya telah memberikan sesuatu dengannya kita bisa hidup. Alhamdulillah ya, kita punya program ya JKA kah namanya atau apa ya namanya. Ya, ada orang sakit jantung. Kalau seandainya dia harus keluarkan biayanya sendiri 60 juta, 70 juta, bahkan ratusan juta harus dia keluarkan. Tapi punya program pemerintah dia bisa gratis untuk mendapatkannya. Nikmat mana lagi yang ingin kita dustai? Nikmat mana lagi yang tidak kita dustai?
Bisa difahami ya? Nah, jaga lisan kita kecuali kita mengucapkan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang selanjutnya Ustadz, apa yang dimaksud dari ijtima? Bagaimana kaum salaf menanggapi perkara tersebut Ustadz? Al-istima, ijma. Ijtima. Ijtima itu artinya perkumpulan. Kalau ijma artinya kesepakatan. Apa yang diinginkan? Di sini ditulis ijtima Ustadz. Perkumpulan mungkin pendapat ulama atau gimana? Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya diinginkan adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan yang disyaratkan seluruh para ulama yang hidup pada waktu itu sepakat seluruhnya dalam satu permasalahan. Ini disebut sebagai ijma. Dan ketika ada 2 atau 3 orang ulama yang tidak sepakat dengan apa yang disepakati tersebut, maka itu tidak dikatakan sebagai ijma. Ijma'nya gugur. Ya, jadi ijma adalah sesuatu kesepakatan bersama yang tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya. Semua sepakat dalam satu kalimat. Itu disebut sebagai ijma. Dan itu hujah di dalam Islam. Rasulullah mengatakan la tajma ummati ala dhalalah. Umatku tidak bersatu dalam atas kesesatan. Tapi kalau seandainya disebut ijtima, ngumpul ngapain dulu nih? Kalau ngumpul ingin ikut pengajian di masjid, ya belajar ya bagus. Tapi kalau ngumpul maksudnya turun ke jalan, demo pemerintah, kemudian mencaci pemerintah, ini bukan bagian dari Islam. Ini bukan bagian dari syariat Islam. Ya, di zaman Anas bin Malik, ya beliau hidup di zaman pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah pemimpin yang sangat zalim. Ketika datang orang-orang menjelekkan Hajjaj bin Yusuf di depan Anas bin Malik, Anas bin Malik mengatakan la takuna lisanak li syaitan, la takuna auna li syaitan. Jangan kau jadikan lisanmu itu membantu syaitan. Ya, itu cuma dibicarakan di depan Anas bin Malik. Lah bagaimana lagi kalau seandainya ya mereka menjelekkan, demo, turun ke jalan mencaci maki pemerintah, ya di depan Anas bin Malik, tentunya Anas bin Malik akan mengingkari lebih keras. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz, bolehkah kita menjual suatu barang akan tetapi yang membelinya meminjam uang dari bank? Nah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Aceh 96,1 FM, perhatikan harta itu dibagi menjadi 2. Ada harta yang haramnya bidzat, ada harta yang itu haramnya bisabab. Ya. Harta yang haram secara zat dia adalah mencuri uang. Ya. Dia punya barang yang kemudian barang hasil curian tersebut dijual kepada kita. Kita tidak boleh membelinya kalau kita mengetahui dia mencuri. Karena itu adalah haramnya secara zat. Tapi ada yang kedua adalah haramnya secara sebab. Caranya dia mendapatkan dengan cara yang salah. Ya, ribakah misalnya dan seterusnya. Dan Nabi SAW beliau telah melakukan muamalah. Beliau berniaga dengan orang Yahudi. Beliau menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi. Yang kita ketahui bahwasanya orang Yahudi, mereka bermuamalah riba. Orang Yahudi menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Mereka membuat perdagangan-perdagangan yang ada kecurangan di dalamnya. Tapi Nabi SAW masih berniaga dengan mereka. Jadi di sini hukum alal mubashir. Hukum itu kepada orang yang memang ikut terjun kepada riba tersebut. Misalnya kita ingin menjual mobil kepada si A. Nah, supaya dia mendapatkan uang pinjaman di bank, maka dibutuhkan tanda tangan kita di situ. Bisa difahami? Butuh tanda tangan kita supaya uangnya cair dari bank. Maka ini jelas tidak boleh. Ini haram. Iya, dan kita sudah bekerja sama dengannya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Sementara Allah mengatakan, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolonglah kamu di atas ketakwaan dan jangan saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Bisa difahami ya? Tapi kalau seandainya dia mengambil uang dari bank, nggak ada urusan sama kita, kemudian datang kepada kita, nyo, dia beli motor dan padum harga, udah kita kasih. Kita nggak ada urusan dengan tanda tangan supaya uangnya cair. Atau misalnya minta buku bank dulu ya, minta buku mobil dulu. Saya nggak butuh tanda tangan kamu, tapi nunjuk le buku motor, bah kujak bah bank itu, juk gulung peng. Nah itu nggak boleh. Ada ikut sertaan kita di situ.
Tapi kalau dia mengambil uang tersebut dan kita tidak ada ikut serta apapun, kemudian dia membeli dari usaha riba, itu urusan dia dosanya. Tidak kembali kepada kita. Bisa difahami ya? Baik. Baik, pertanyaan yang terakhir Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, apakah boleh jika saya tidak ikut sholat berjamaah di masjid karena saya jualan di toko? Kalau ditutup akan memakan waktu yang sangat lama. Mohon petunjuknya Ustadz. Masya Allah. Pertama, saudara-saudaraku muslimin, ada seorang sahabat yang buta di zaman Rasulullah SAW. Ya, beliau bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, beliau mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya, apakah ada kelapangan bagiku untuk tidak datang ke masjid? Aku laki-laki yang buta. Dan tidak ada orang yang mengantarkanku ke dalam masjid, dan aku khawatirkan ada sesuatu yang akan mencelakakan aku ketika aku berangkat masjid. Kemudian Nabi SAW di awalnya membolehkan. Kemudian ketika dia pergi, Rasulullah mengatakan, apakah engkau mendengar azan? Kemudian dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Oleh karena itu, kamu tunaikan panggilan azan tersebut. Sekarang kira-kira mana yang lebih repot? Lebih repot Abdullah bin Maktum atau lebih merepot saudara saya yang bertanya? Ini satu hal. Hal yang kedua, agama itu adalah adalah bentuk pengorbanan yang harus kita berkorban dengannya. Terkadang di dalam agama ini kita harus mengorbankan perasaan kita. Terkadang dalam agama ini kita harus mengorbankan harta kita, membayar zakat, berangkat haji. Terkadang dalam agama ini kita harus mengorbankan nyawa kita ketika terjadi jihad yang syar'i. Itulah agama. Jadi agama itu butuh pengorbanan. Ketika Anda ingin mendapatkan sejumlah uang, Anda perlu pengorbanan. Anda harus berkorban, harus memikirkan, harus buka toko subuh-subuh, harus tenaga harus Anda keluarkan. Apakah kemudian surga kita mau dapatkan dalam cara berleha-leha? Surga itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan surga tersebut tidak bisa dihargai, tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Ya, nah kalau seandainya sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang tidak berharga, itu kita membutuhkan pengorbanan, maka surga juga lebih kita membutuhkan pengorbanan di situ. Jelas di sini? Allahu a'lam bishawab.